Pernahkah kalian berpikir, gimana kalau dunia yang kita tinggali ini sebenarnya cuma sebuah game, bukan game biasa, tapi game sandbox hyper-immersive yang super canggih? Konsep ini kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ayo kita coba bedah bareng-bareng. Kalau ini benar, apa penjelasannya? Dan yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai dari sisi ilmiahnya. Ide ini dikenal sebagai hipotesis simulasi. Fisikawan seperti Nick Bostrom bahkan menganggap ini sebagai kemungkinan yang serius. Coba deh perhatikan, alam semesta kita punya aturan-aturan dasar yang jelas, kan? Sama seperti kode dalam sebuah game. Ada hukum fisika seperti gravitasi, kecepatan cahaya yang jadi batas maksimal, dan bahkan unit terkecil dari materi dan energi, seperti piksel dalam sebuah layar. Beberapa ilmuwan bahkan berteori kalau kita bisa menemukan bug atau glitch dalam realitas, seperti fenomena kuantum yang aneh atau deja vu, yang bisa jadi bukti bahwa kita hidup dalam simulasi. Dari sisi filosofi, ini lebih dalam lagi. Sejak zaman Plato dengan alegori guanya, para filsuf sudah mempertanyakan sifat realitas. Plato bilang, apa yang kita lihat mungkin cuma bayangan dari dunia yang lebih nyata. Kalau hidup ini game, siapa developernya? Tuhan, peradaban super canggih. Apa tujuan game ini? Untuk hiburan, eksperimen, atau mungkin ini sebuah sekolah kosmik untuk jiwa kita? Hipotesis simulasi membuat kita bertanya ulang soal makna hidup, kehendak bebas, dan bahkan konsep tentang kematian. Apakah game over berarti akhir segalanya, atau kita hanya akan respawn di level berikutnya? Sekarang, mari kita bayangkan dari sisi teknis. Berapa biaya dan teknologi apa yang dibutuhkan untuk membuat dunia sekompleks ini? Jawabannya, tak terhingga. Untuk menyimulasikan setiap atom di alam semesta secara real time, kita butuh komputer yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari alam semesta itu sendiri. Ini disebut komputer Matryoshka, sebuah megastruktur seukuran sistem tata surya yang ditenagai oleh seluruh energi sebuah bintang. Bahkan dengan teknologi secanggih itu, membuat dunia dengan detail seperti ini, dengan miliaran NPC yang masing-masing punya kesadaran, pikiran, dan perasaan, adalah tantangan yang nyaris mustahil. Lalu, bisakah semua studio game ternama di dunia, katakanlah Rockstar, Bethesda, Nintendo, semuanya gabung, membuat game dengan skala 1:1 dengan dunia nyata? Jawabannya, jelas tidak. Bahkan untuk membuat satu kota realistis seperti di GTA atau Cyberpunk saja butuh ribuan orang dan waktu bertahun-tahun. Sekarang bayangkan membuat seluruh planet, lengkap dengan ekosistem, cuaca dinamis, hukum fisika yang konsisten, dan miliaran pemain yang unik. Skalanya terlalu masif, bahkan untuk gabungan semua sumber daya kreatif dan teknis yang kita miliki saat ini. Teknologi kita masih sangat jauh dari level itu. Oke, sekarang pertanyaan utamanya. Kalau realitas ini benar-benar sebuah game hyper-immersive, apa yang harus kita lakukan? Mungkin jawabannya sederhana. Mainkan gamenya dengan sebaik mungkin. Kalau ini game, berarti ada quest, ada skill yang bisa ditingkatkan, dan ada experience points yang bisa didapat. Mungkin belajar hal baru itu seperti menaikkan skill tree kita. Membantu orang lain bisa jadi side quest yang memberi karma points. Mencapai impian kita mungkin adalah main quest pribadi kita. Jadi, jangan sia-siakan waktumu. Jelajahi open world ini. Coba berbagai kelas. Temukan Easter egg, dan jadilah player terbaik yang kamu bisa. Nikmati ceritanya. Hargai setiap karakter, dan buat petualanganmu sendiri jadi legenda. Tapi, bagaimana jika ini semua salah? Bagaimana jika dunia ini bukan game, dan realitas ya? Realitas apa adanya? Apa yang harus kita lakukan? Anehnya, jawabannya tidak jauh berbeda. Justru karena ini satu-satunya kehidupan yang kita punya, kita harus menjalaninya dengan lebih serius dan penuh makna. Setiap momen jadi lebih berharga karena tidak ada tombol restart atau load game. Setiap pilihan punya konsekuensi nyata. Jadi, hiduplah dengan penuh kesadaran, kejar passionmu, bangun hubungan yang baik dengan sesama, dan tinggalkan warisan positif. Entah ini game atau bukan, tujuan kita tetap sama, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan membuat dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik. Pada akhirnya, memandang hidup sebagai game bisa jadi cara yang asik untuk memotivasi diri kita. Ini membantu kita melihat tantangan sebagai level yang harus dilewati, bukan sebagai tembok yang tak bisa ditembus. Ini membuat kita lebih berani mencoba hal baru dan tidak terlalu takut gagal. Jadi, apapun keyakinanmu, baik ini simulasi canggih atau satu-satunya realitas, jangan pernah berhenti bermain, belajar, dan bertumbuh. Jadikan setiap hari sebagai petualangan baru. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.